Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerjanya. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dengan kabar Anda. Berita utama, Jepang kami menyerah syarat kepada sekutu. Bagaimana yang barusan gue dengar? Aku harus memberitahu Bung Hatta dan Bung Karno. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Terima kasih. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilakukan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, para sekutu akan menganggap Indonesia sebagai buatan Jepang. Sebaiknya proklamasi kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia selagi di masa Patent of Power. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Siap, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Kenapa kalian kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan Syahrir sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana kesempatan kali ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru. Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI. Tapi Bung, Maaf Syahrir, tapi kita tidak boleh gegabah. baiklah kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairo Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Silakan masuk. Ayo Bu, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bu. Ya, kami siap. Jika Bung tidak bertindak, esok akan ada pembunuhan besar-besaran. Ini, buruklah dari kau sekarang. Tidak usah tunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan baik-baik. Saya yakin kita bisa Bung, kita pasti bisa. Benar Bung, mari kita laksanakan proklamasi. Dengar Bung, cepatlah. Malam ini Bung, malam ini. Saya mengerti perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut banyak ada lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Iya. Kita bawa mereka ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Saya setuju dengan itu. Jepang tidak bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanjo Subeno untuk hal ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Darwis, ada apa? Kami ingin menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sepakat untuk menculik mereka ke daerah Rengas Dengklok dan disapa kau untuk mencarikan kami tempat dan memberikan kami keamanan untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta. Baik, untuk saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat kita pakai rumah Jauh Kiesong. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju untuk menempatkan kita di rumah Jauh Kiesong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Bagaimana kalau besok subuh? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Keesokan hari, tepatnya 16 Agustus 1945 pukul 4 pagi, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta ikut dengan kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok itu sudah menjadi kesepakatan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerang kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak bisa melawan. Karena tentara Jepang masih utuh di Jawa. Ini udah jadi kesepakatan kami dan Anda harus tetap ikut untuk pergi ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikanmu, Bung. Ayolah Bung, waktumu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno? Bung Karno? Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang juga. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian, jika aku memiliki anak dan istri yang masih kecil, bagaimana dengan mereka? Ada apa ini Kang Mas? Mengapa banyak orang? Guntur ketakutan mendengar suara kalian. Nimas, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Baiklah, kau boleh membawa istri beserta anakmu. Tetapi kita harus segera pergi. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jauh Kiesong. Hatta, ternyata kau sudah di sini. Bung Karno. Ya, mereka membawa aku kemari. Mereka membawa Fatma dan Nunung juga. Iya Hatta, benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan Indonesia atas hasil jerih payah kami sendiri, bukan hadiah pemberian dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bagian dari Jepang. Ada apa, Saleh? Kenapa kau terengah-engah seperti itu? Pada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menjemput Bung Karno. Aku akan keluar untuk menemuinya. Wikana, bisa aku bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa kau ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sepakat untuk mendesak mereka segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan aku menemui mereka terlebih dahulu. Baiklah, mari masuk. Subarjo. Rapat PPKI batal. Selain itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya? Iya benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitahukan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Ya, memang sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bolehkah kalian pulang? Guntur sudah menangis dari tadi. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta? Tidak boleh.
Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa taruhan saya. Apakah kamu bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita membicarakan naskah teks proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam. Jepang tidak memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita akan melakukan proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Malam ada apa, Bung? Maaf mengganggu malam-malam gini. Kami butuh tempat untuk rencana kemerdekaan untuk esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya jamin keamanan kalian di sini. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih Pak Purwira. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau. Sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan Burhanuddin Muhammadiyah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Bagaimana kalau kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia? Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilakukan secara seksama dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 170845 atas nama Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau yang menandatangani semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju? Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Lalu, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, umat muslim dalam sehari semalam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Siap, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melakukannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak dan sebarkan naskah ini ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendirikan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita.
Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 08 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Angkat, tegak maju jalan. Merah, siap.